Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi garis dan sudut. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota saya. Dimulai dari saya, Aryan Wirawan dengan NIM 14014224116. Lalu selanjutnya, Saya Isna Hoirunisa dengan NIM 14014224117. Saya Sabila Gaisa Novanda dengan NIM 14014222418. Saya Jihan Salma dengan NIM 14014222419. Saya Cika Insania, nomor presensi 46. materi yang pertama yaitu garis. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Titik adalah suatu ide, benda pikiran yang bersifat abstrak. Titik dapat dilukiskan dengan tanda noktah, yaitu titik. Lalu garis dipresentasikan memiliki panjang tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Garis tidak berujung dan tidak berpangkal, dan garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Bidang datar dipresentasikan sebagai suatu daerah yang memiliki panjang dan lebarnya tak terbatas. Lalu hubungan antara titik dengan garis. Hubungan antara titik dengan garis dapat terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, titik berada pada garis, dan kedua titik berada di luar garis. Seperti contohnya yang ada di bawah ini. Lalu titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris apabila titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Istilah titik segaris bisa disebut kolinear. Contohnya yang berada di bawah ini, garis K yang tidak memiliki titik dan garis AB yang memiliki dua titik. Lalu selanjutnya, sinar garis adalah garis yang berpangkal tapi tidak berujung. Seperti contohnya gambar di bawah ini, yaitu titiknya berada pada ujung, yaitu P sama dalam artian representasi sinar garis PQ. Lalu hubungan antara titik dan bidang. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama titik yang berada di dalam bidang dan titik yang berada di luar bidang. Dari contohnya yang ada di bawah ini, yaitu titik A pada bidang A, yaitu di dalam, dan titik B di luar bidang B, yaitu titiknya ada di luar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Isna. Untuk Isna dipersilahkan. Selanjutnya ada hubungan antara dua garis. Ada tiga kemungkinan hubungan antara dua garis, yaitu dua garis bisa saling sejajar, dua garis bisa saling berpotongan, dan dua garis saling berhimpit pada bidang. Berdasarkan gambar di atas, maka hubungan antara dua garis yaitu yang pertama, dua buah garis dinyatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Kedua, dua buah garis dinyatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong. Tiga, dua garis dinyatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Next. Selanjutnya ada perbandingan ruas garis. Dari gambar di samping dapat disimpulkan yaitu PA banding PQ sama dengan PG banding PR sama dengan AG banding QR. PB banding PQ sama dengan PH banding PR sama dengan BH banding QR. PC banding PQ sama dengan PI banding PR sama dengan CI banding QR.
PD banding PQ sama dengan PC banding PR sama dengan DC banding DR. PE banding PQ sama dengan PK banding PR sama dengan EK banding QR. Dan terakhir PF banding PQ sama dengan PL banding PR sama dengan FL banding QR. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu sudut. Untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh Isna. Untuk Isna dipersilakan. Konsep besar sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Sudut juga mempunyai beberapa bagian yang membentuk sudut. Bagian-bagian sudut yaitu yang pertama kaki sudut. Sinar garis yang membentuk suatu sudut yaitu PA. Kedua, titik sudut, titik potong pangkal sinar dari kaki sudut yaitu P. Ketiga, daerah sudut, daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut yaitu BB. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya ada macam-macam sudut, akan saya lanjutkan. Yang pertama ada sudut lancip, besarnya kurang dari 1/4 putaran penuh atau kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya 1/4 putaran penuh atau sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, besarnya lebih dari 1/4 putaran kurang dari setengah putaran atau yang lebih dari 90 derajat. Yang keempat ada sudut lurus atau sama besarnya setengah putaran penuh atau sama dengan 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks, besarnya lebih dari setengah putaran kurang dari satu putaran. Yang pertama ada sudut lancip, yang kedua ada sudut siku-siku, dan yang selanjutnya ada sudut tumpul. Yang keenam ada sudut penuh, besarnya satu putaran penuh atau sama dengan 360 derajat. Selanjutnya ada satuan ukuran sudut. Yang pertama ada satuan derajat. Ukuran sudut ini berlaku 1 derajat sama dengan 60 dan juga sama dengan 3.600. Yang kedua ada satuan radian besar. Satuan radian adalah ukuran dari sudut pusat yang memotong busur yang sama panjangnya dengan panjang jari-jari lingkaran. Satuan sama dengan S per R. Jika S sama dengan R, maka sudut satuan besarnya 1 radian. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang panjang jari-jarinya 1 satuan. Maka kelilingnya adalah 2 pi. Yang ketiga ada satuan gradian. Satuan sudut ini banyak dipergunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan geologi. Busur sebesar 1 gradian di permukaan bumi lingkaran ekuator kira-kira sama jarak dengan 100 km. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu hubungan antar sudut yang akan dibacakan oleh Jihan. Untuk Jihan dipersilakan. Lalu materi selanjutnya itu hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berlurus atau sudut berpenyiku. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Contohnya pada gambar di atas. Next.
Selanjutnya ada pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang terjadi apabila terdapat dua garis berpotongan sehingga dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang bertolak belakang. Besar dari dua sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Contohnya seperti pada gambar di atas. Next. Lalu selanjutnya ada yang transversal dua garis, yaitu garis yang memotong kedua garis tersebut disebut garis transversal. Akibat dua garis dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk pasangan-pasangan sudut, yaitu sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut dalam sepihak. Next. Selanjutnya ada sudut sahadap. Sudut sahadap adalah dua sudut atau sudut dalam dan sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada transversal. Pasangan-pasangan sudut sahadap yaitu ada sudut A1 dan sudut B5. Lalu ada sudut A2 dan sudut B6, sudut A3 dan sudut B7, dan sudut A4 dan sudut B8, dan besar sudutnya sama, yaitu pada contoh gambar di bawah ini. Materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cika. Untuk Cika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman. Jadi materi yang selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Nah, pasangan sudut dalam berseberangan ini yaitu bisa dilihat di gambar pada sudut A3 dan sudut B6 dan juga sudut A4 dan sudut B5. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Pasangan sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut B8, dan juga sudut A2 dan sudut B7. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dan sudut B5, serta sudut A4 dan sudut B6. Nah, jumlah besar kedua sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Pasangan sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut A1 dan sudut A7, dan juga sudut A2 dan sudut A8. Jumlah besar kedua sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.